Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gari dan rekan-rekan mahasiswa. Pada siang hari ini kita akan mengadakan perkuliahan studi keramik yang dilaksanakan program studi seni rupa murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Maret. Topik bahasan kita pada siang hari ini yaitu bagaimana kita membuat atau proses pembuatan seni keramik itu sendiri. Di mana yang pertama prosesnya adalah kita menyiapkan bahan dan peralatan. Nah, bahan-bahan apa saja nanti ada di berikut ini. Yang pertama adalah kita menyiapkan bahan. Bahan itu adalah satu tanah liat, yang kedua adalah bahan dari glasir itu sendiri. Nah, untuk tanah liat sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana proses pembuatannya, terdapat apa saja, kandungan-kandungan di tanah liat itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian bahan yang kedua adalah bahan glasir. Bahan glasir ini adalah bahan untuk pewarnaan nanti setelah karya itu dibakar biskuit, kemudian nanti ada proses pengglasiran, kemudian nanti dibakar pembakaran glasir dan nanti menjadi warna sesuai yang kita inginkan. Yang kedua, kita menyiapkan peralatan. Peralatan-peralatan apa saja itu nanti tergantung pada kita pembentukannya ini menggunakan teknik apa. Baik itu teknik coil, slab, putar, cetak dan sebagainya, itu masing-masing teknik itu memiliki peralatan-peralatan sendiri. Misalnya kalau kita membuat karya menggunakan teknik putar, jelas kita menggunakan meja putar baik secara manual maupun secara elektrik. Kalau kita ingin mengerjakan menggunakan teknik cetak, kita mungkin bisa menggunakan alat bantu yaitu roll itu. Setelah kita menyiapkan bahan maupun peralatan, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses pembentukan. Nah, proses pembentukan yang pertama adalah kita membuat benda ataupun bentuk karya seni yang kita inginkan sesuai dengan teknik-teknik keramik yang kita kuasai. Setelah bentuk atau benda karya seni itu yang sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya yaitu kita melaksanakan proses pengeringan. Proses pengeringan ini dengan cara diangin-anginkan langsung, tidak boleh terkena sinar matahari langsung, tapi hanya diangin-anginkan saja selama sekitar 5-7 hari. Setelah karya itu benar-benar kering, maka selanjutnya adalah dilakukan proses pembakaran biskuit, di mana proses pembakaran biskuit ini sangat penting, sangat menentukan untuk proses selanjutnya. Pembakaran biskuit ini dilakukan secara perlahan-lahan hingga mencapai suhu kurang lebih 900 derajat Celcius. Yang perlu diingat adalah ketika proses pembakaran ini, tahap yang pertama adalah untuk mencapai suhu 100 itu harus benar-benar pelan sekali. Karena pada suhu tersebut, uap air yang ada di badan tanah liat, badan karya itu masih ada. Sehingga ketika proses penguapan tidak terjadi begitu cepat sehingga karya tidak menjadi retak. Kemudian kalau sudah selesai melaksanakan proses pembakaran biskuit, bisa selanjutnya kita bagaimana kita proses pemberian warna dengan cara pengglasiran. Nah, pengglasiran ini disesuaikan dengan warna, disesuaikan dengan bahan yang sesuai kita inginkan. Kalau sudah proses pemberian pewarnaan glasir, selanjutnya adalah proses pembakaran glasir. Proses pembakaran glasir ini dilaksanakan bisa dengan cara cepat mencapai suhu 1000 derajat Celcius ke atas mulai dari 4 jam sampai 6 jam. Setelah pengglasiran selesai, langkah selanjutnya adalah kita melaksanakan proses finishing. Kita proses pengerjaan akhir apabila karya itu memang perlu perlu di finishing menggunakan bahan atau alat yang lain sehingga karya itu menjadi karya kolase, silahkan. Nah, setelah kita melakukan finishing karya, langkah selanjutnya yaitu kita mengklarifikasi mutu hasil keramik. Kita menilai hasil-hasil keramik setelah proses bakaran glasir tersebut, maka kita akan pilih karya itu untuk satu karya tersebut untuk apakah bisa dipamerkan dalam taraf nasional maupun internasional, atau mungkin karya saudara yang bersifat itu karya terapan, kemudian bisa dilakukan dengan proses pengemasan yang selanjutnya bisa untuk komoditas ekonomi. Demikian perkuliahan pada siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.